Saya akan bahas satu hadis. Mudah-mudahan hadis ini menjadi renungan buat kita bersama. Hadis ini hadis tentang bab akhlak. Karena saya merasa bab akhlak ini salah satu PR besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Saya udah datang ke beberapa negeri, dari bagian paling selatan sampai ke bagian paling utara, timur dan barat. Memang belum banyak sih, tapi udah Allah beri kesempatan untuk mendatangi beberapa negeri. Baik itu negeri yang mayoritasnya adalah umat Islam, maupun negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim. Dan yang cukup menyedihkan buat kita adalah, dan itu realitas, justru kita mendapati negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim, akhlak bangsanya, akhlak masyarakatnya terlihat dan terasa jauh lebih baik daripada negeri-negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang baik. Jadi bagaimana mungkin kita menyebut diri kita sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah, sementara akhlak kita tidak sama sekali mencerminkan teladan dari Rasulullah SAW. Dan ini masalah besar. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika kita datang ke negeri tempat Nabi lahir, tempat Nabi wafat, justru kita menemukan akhlak yang bahkan lebih parah daripada negeri-negeri yang lain. Ini masalah besar. Ini sangat menyedihkan. Ini PR dakwah. Ini adalah tugas kita bersama. Ya mungkin kita ngerasa jarak kita dengan Rasulullah SAW sudah terlalu jauh mungkin. Sudah lebih dari 14 abad. Tapi di luar sana mereka bahkan tidak kenal Rasul. Di luar sana bahkan mereka bukan orang yang beriman kepada Rasul. Kenapa tuh akhlak mereka jauh lebih menyenangkan? Kalau saya tidak boleh mengatakan lebih baik, misalnya ada orang yang tidak sepakat, tapi lebih menyenangkan dan lebih terasa nyaman daripada akhlak kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bab akhlak ini bukan bab sepele. Karena saking pentingnya akhlak sampai dia menjadi salah satu di antara tujuan Nabi diutus. Alasan risalah diturunkan ke muka bumi. Liutammima makarimal akhlak. Ketika Allah menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Quran, rata-rata kalau kita mau menghitung, itu rata-rata kelebihan yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah itu adalah berkaitan dengan akhlak. Mau dia ngomongin tentang akidah, nanti ujung-ujungnya akhlak. Mau dia ngomongin tentang risalah, ujung-ujungnya akhlak. Mau dia dilihat dari angle syariat, ujung-ujungnya akhlak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memperkenalkannya bukan dengan figur fisik. Figur fisik Nabi itu lebih banyak justru riwayat dari para sahabat. Walaupun fisik Nabi keren banget pastinya. Dengan penampilan beliau, dengan fisik fitrah beliau, dengan fisik tinggi beliau, kekar beliau, gagah beliau, dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau yang ideal banget. Tetapi sedikit sekali ayat yang membicarakan fisik Rasulullah SAW. Ada tapi tidak banyak. Rata-rata Al-Quran ketika memperkenalkan figur sosok Rasulullah SAW, Al-Quran mengambil dari angle akhlak. Dan salah satu yang terkenal adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar seseorang yang memiliki akhlak yang azim. Azim itu bukan hanya karim, bukan hanya jawad, bukan hanya hasan, bukan hanya khair. Azim, enggak ada yang bisa menandinginya. Bisa dibilang manusia dengan contoh akhlak terbaik dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, lintas generasi, lintas negara, lintas ras,
lintas bahasa di seluruh dunia, manusia nomor satu yang akhlaknya paling keren itu adalah Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya umat saat ini nih, bukan umat di zaman terbaik pastinya. Karena umat di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, khairu ummah ukhrijat linnas. Kita bicara tentang diri kita. Umat yang saat ini justru salah satu umat dengan akhlak yang memprihatinkan adalah justru umat dari sosok yang akhlaknya terbaik. Ada apa di sini? Apakah kita kurang figur? Sementara figur kita yang terbaik. Umat lain mereka nggak punya figur sekeren figur kita loh. Umat lain tuh nggak punya qudwah, nggak punya teladan sekeren teladan umat Islam. Umat yang lain tuh nggak punya sampel, nggak punya model orang yang akhlaknya itu sempurna seperti model umat Islam, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ini ada hal yang perlu kita renungkan bersama, kayak klise gitu. Seorang nabi dengan akhlak yang selalu Allah ulang-ulang di Al-Qur'annya luar biasa, kemudian risalahnya sebagian besar isinya adalah akidah dan akhlak. Bahkan dulu kita ada mata pelajaran akidah dan akhlak, saking kalau yang belum pernah ngalamin berarti masih anak muda lah. Yang ngalamin pelajaran akidah akhlak berarti usianya udah dewasa. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya, adanya PAI ya. Dulu kita akidah akhlak. Terus SKI, sejarah kebudayaan Islam. Ya gitu-gitulah pokoknya zaman-zaman dahulu kala. Jadi kalau kita dengan risalahnya yang sebagian besar isinya akhlak, dengan role modelnya adalah orang yang paling baik akhlaknya, tapi realitasnya justru memprihatinkan akhlaknya, pasti ada yang miss dalam cara kita memahami agama ini. Ada yang krisis dalam fikrah Islam kita. Ada yang krisis dalam pemahaman syariat kita. Sehingga saya pikir membahas tentang akhlak ini menjadi salah satu di antara agenda dakwah yang sangat penting. Kita perlu yang namanya social movement. Kita harus ada gerakan sosial memperbaiki akhlak kita. Bahkan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kita kalau ngelihat sekarang ngebandingin ya dengan negara-negara maju, jumlah orang yang melanggar di jalan itu kita masih lumayan tinggi. Ini belum melihat kasus viral orang bertengkar di jalan. Hanya gara-gara masalah klakson, mukul. Hanya gara-gara masalah misalnya salah kasih sen karena mungkin dia juga baru agak-agak panik gitu. Terus jadi malah perempuan. Terakhir ada kasus yang ramai itu perempuan disakiti oleh seorang laki-laki yang badannya tegap gitu atau kering atau ya biar fair ya. McGregor atau Habib Nurmagomedov nggak apa-apa lah. Karena kan ini maksudnya biar fair. Kalau dengan perempuan, di mana akhlak kita dengan perempuan? Bahkan di zaman Nabi, ketika ada seorang perempuan dilecehkan oleh Bani Qainuqa, itu langsung satu suku itu diusir sama Nabi. Satu suku diusir. Makanya nanti kalau teman-teman baca sejarah Yahudi di Madinah kan ada 3 kabilah Yahudi tuh. Bani Nudair, Qainuqa dan Quraidah. Salah satu di antara 3 kabilah Yahudi yang ada di pinggir kota Madinah itu terusir gara-gara apa? Kalau kita baca runut kasusnya kenapa? Gara-gara cowok-cowok anak muda mereka tuh melecehkan seorang perempuan muslimah di pasar. Itu alasan utamanya. Jadi ada cewek muslimah lagi belanja di pasar, orang Yahudi ini kan suka bikin prank kan? Tapi prank itu bukan dari Yahudi ya. Ustadz suka? Enggak. Saya suka memberikan surprise. Bukan prank. Prank ini identik dengan, kan ada yang modelnya dulu tuh di luar negeri cukup ramai juga acara di televisi kayak gitu. Yang kayak ngagetin, bikin orang deg-degan, bikin orang nangis, bikin orang takut, bikin orang apa. Ini sebetulnya tabiat orang-orang Bani Israel. Mereka tuh suka ngeprank orang di jalan. Nah, ini anak muda yang kurang kerjaan kali. Jadi mereka kayak nggak punya kerjaan, akhirnya nyari kerjaan atau ngerjain orang. Di pasar ada cewek muslimah lagi belanja.
Mungkin cewek ini cantik, digodain karena dia menjaga kehormatan, nggak diladenin sama dia. Kalau kita nggak, mungkin kalau misalnya dia bukan perempuan yang menjaga kehormatan, itu diladenin. Dianggap bercanda, misalnya telepon nyasar diladenin, WA nyasar diladenin, akhirnya dihipnotis, hilang ATM segala macam. Nah ini karena dia menjaga kehormatan, dia nggak mau ngeladenin, dia pergi aja. Digodain lagi dia pergi. Lama-lama mereka ngerasa kayak garing kan, karena nggak direspon. Karena dia merasa garing, akhirnya main kasar. Begitu perempuan ini sedang belanja, sekelompok anak muda Yahudi itu dari bawah datang di balik meja, mengikat roknya dengan tali, lalu dipegang. Ketika perempuan ini berjalan, roknya diangkat. Ini kan kurang ajar ya. Susah untuk nyari kata-kata lain. Saya juga yang udah 1400 tahun yang lalu masih baper dan masih sebetulnya marah gitu ya. Cuman kan orangnya udah gak ada sih. Emangnya kalau ada orangnya ya cuman gitu doang. Kok ada orang aneh gitu? Apa dia gak punya istri? Jomblo Ustadz, gak punya adik? Gak punya ibu? Gimana kalau adiknya, ibunya, anaknya, istrinya, kakaknya diperlakukan kayak gitu? Kan seseorang itu melihat gimana memperlakukan orang lain itu, cara dia memperlakukan orang lain itu gimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Diikat roknya di bawah, dan buat seorang muslimah ini sangat-sangat memalukan. Karena bagi muslimah, kehormatan itu kadang-kadang lebih berharga daripada nyawanya. Jadi bagi seorang muslimah diperlakukan kayak gini, itu lebih sakit daripada dibunuh, daripada kematian. Sakit dan malu banget gitu. Diikat roknya, ditarik. Akhirnya dia teriak, nangis. Lalu datang laki-laki pemuda muslim, melepaskan ikatan itu, lalu dikeroyok rame-rame sama cowok-cowok Yahudi, dan karena dia dikeroyok rame-rame, terbunuh. Nabi bilang tidak ada lagi tempat buat mereka di kota Madinah. Nabi marah besar. Jadi jangan berpikir bahwa marah itu bukan sunnah. Ada marah yang sunnah, ada marah yang bid'ah. Pertanyaannya, selama ini marah kita udah nyunnah atau bid'ah? Jangan-jangan kita marah terhadap sesuatu yang bid'ah, sehingga kita disebut ahlu bid'ah dalam urusan marah. Atau sedih juga gitu. Nabi sedih, Nabi pernah marah, Nabi pernah bahagia, senang, suka, Nabi pernah sedih. Semua perilaku Nabi itu adalah qudwah, teladan, termasuk marahnya. Jadi kalau kita nggak marah dalam hal yang Nabi marah, berarti kita tidak mengikuti sunnah dalam urusan sarirah, perasaan Nabi, dan itu bagian dari akhlak. Nabi marah banget kalau udah urusan perempuan. Sehingga akhirnya Nabi mengatakan kita akan kepung benteng mereka dan minta diserahkan pelaku-pelaku itu untuk kita adili. Kan berlaku kisos, tangan dengan tangan, mata dengan mata, nyawa dengan nyawa, dan itu adil. Kalau yang diambil itu adalah jari, ya jari. Itu keadilan Islam. Kita minta pelakunya, belum diusir kaumnya, baru pelakunya doang yang mau diminta untuk diadili. Ternyata nggak diserahin sama kabilah Yahudi tersebut. Nggak diserahin, dibelain malah. Bentengnya ditutup rapat, dikepung sama kaum muslimin, nggak diserahin. Cara baik-baik nggak bisa. Akhirnya mereka pun diusir dari kota Madinah, dan secara paksa pelaku-pelaku tadi ditangkap dan dihukum secara adil oleh Rasulullah SAW. Ini adegan tentang Yahudi, makanya orang Yahudi sakit hati banget sama kaum muslimin. Tapi kalau ditarik dan dirunut kronologis ceritanya, emang salah mereka sendiri. Ini balik lagi kepada yang tadi adalah akhlak itu sesuatu yang penting sekali dalam Islam. Sehingga bicara tentang akhlak bukan hanya bicara soal hal-hal yang sifatnya bonus. Dan bicara akhlak itu buat saya sih, dakwah buat saya itu bukan ngomongin narasi-narasi ideal ya. Kan saya ceramah itu udah dari 13 tahun yang lalu. Dan 5 tahun terakhir ceramahnya sangat dikurangin porsinya, lebih banyak ke programming dan movement. 8 tahun saya ceramah di Bandung. Keliling-keliling, sehari ceramah sampai 5 kali.
Di kota Bandung doang tuh. Sehari ceramah 5 kali. 4 kali di majelis taklim ibu-ibu, sekali di masjid. Keliling aja. Enak Ustaz, enak. Kita disambut, kita dijemput, kita dihidangin makanan, pulang kadang-kadang dikasih uang transportasi segala macam. Enak sih, manja banget kan? Karena ketika saya pulang dari Kairo, orang menganggap saya sebagai ustadz dan mereka berbaik sangka, saya hargai itu walaupun gak ngerasa kayak gitu. Diundang-undang, apalagi kalau lagi ada momen-momen hari raya, hari besar Islam, kayak Mauludan, Isra Mi'raj, apa segala macam, itu tuh pasti udah sibuk banget. Ramadan hampir gak pernah saya buka puasa bareng keluarga. Kenapa? Acara buka puasa bersama pasti penceramahnya saya keliling. Mau tingkat SMP, SMA, kuliah, bahkan reuni TK juga ada. Pada reuni semuanya. Saya diundang ceramah. Ya isi ceramahnya ya itu juga. Kan yang dengarnya beda-beda. Yang stres buat saya tuh kalau yang dengarnya sama. Kadang-kadang majelis taklim ibu-ibu pagi ya. Pagi ada 2. Jam 8 1, jam 11 1. Ibu-ibu jam 8 udah hadir, pas saya pergi ke jam 11 dia lagi. Loh ibu kan tadi udah, pengen dengar lagi Ustadz. Aduh materinya harus ganti Kan saya capek juga nyari-nyari materi baru kan ya. Wah itu udah 8 tahun saya lakonin. Tapi apakah berubah sosialnya? Hampir tidak ada yang terlihat signifikan. Kita pernah merasakan masa-masa dai-dai kondang kita di masa-masa sebelum ini. Sehingga ceramah tabligh akbar di mana-mana. Artinya buat saya dakwah bukan hanya sekedar narasi ideal. Tapi dakwah adalah menemukan masalah sekecil apapun masalah itu di masyarakat, lalu selesaikan. Itulah dakwah. Sekecil apapun masalah di masyarakat. Apa masalahnya? Cari. Kita list misalnya ada 10. Dari 10 problem masyarakat, mungkin kita nggak bisa menyelesaikan yang paling berat. Kita juga harus mengukur kemampuan diri kita sendiri. Kayaknya nih terlalu berat kalau masalah ini. Apa? Masalah narkoba. Kayaknya bukan bagian kita. Oke, kita turunin porsinya. Jangan yang terlalu besar. Yang lebih kecil lagi apa? Masalah pergaulan bebas. Wah, masih berat juga. Terus turunin lagi masalah apa? Masalah misalnya pengangguran, masalah nggak ada kerjaan akhirnya kriminal atau mungkin apalah kayak gitu. Dari semua masalah ternyata kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang paling sepele, maka kita sudah berdakwah. Wa ma aradtu illal islah mastata'at. Itu kata Nabi Shalih ketika berdakwah. Itu kata para anbiya ketika berdakwah. Tidaklah saya inginkan dalam dakwah saya ini kecuali islah. Apa arti islah? Perbaikan. Bukan ceramah. Walaupun ceramah salah satu di antara variabel untuk memperbaiki sosial ataupun masyarakat. Tetapi bukan satu-satunya. Sehingga ketika saya bicara tentang akhlak, saya ingin akhlaknya tidak dibahas dari angle narasi ideal. Apa angle narasi ideal? Ayat, hadis, lalu dibedah, selesai. Tapi kasusnya nggak dibahas. Nah ini nih buat saya narator. Buat saya ini hanya seorang yang menyampaikan narasi. Dia menyampaikan ayat-ayat tentang akhlak dikumpulin, hadis-hadis tentang akhlak dikumpulin, sahih-sahih semuanya. Cerita-cerita kemuliaan akhlak dikumpulin, keren-keren semuanya. Terus nge-installnya dalam kehidupan sosial gimana caranya? Nah ini masalah dakwah. Kadang-kadang kita punya program keren banget, tapi nggak bisa diinstal. Buat apa? Punya program keren banget, tapi nggak bisa di-download. Buat apa? Program keren, gede kapasitasnya, tapi nggak bisa di-download. Berarti kita harus mencari sesuatu yang bisa diinstal, bisa di-download, sehingga bisa aplikatif. Sehingga ketika saya bicara tentang akhlak, kita akan melihat realitas. Salah satu realitas baru dan cukup nyata dalam kehidupan kita sekarang adalah kehidupan bersosial media. Ada orang menganggap, sebagian dai kita menganggap sosial media ini bukan realitas. Menganggap sosial media ini hanya sekedar sebuah hiburan saja, sebuah entertain, sesuatu yang gimmick. Padahal kalau kita lihat secara survei, sosial media kita itu bukan gimmick lagi dalam kehidupan kita, udah jadi realitas baru. Anak muda Indonesia pakai sosial media dalam sehari itu 8 jam rata-rata.
Sehari pakai sosial media 8 jam rata-rata. Ustadz, kurang lebih. Berarti bukan anak muda Ustadz. Ustadz juga sama. Iya. Saya kan anak muda, katanya. Artinya kita tuh pakai, mau saya, mau ustadz-ustadz yang lain, pakai sosial media itu nggak kurang dari 2 jam sehari loh. Dan rata-rata ternyata menurut survei tahun 2018, 8 jam, nggak tahu 2019 mungkin udah naik. Artinya itu kehidupan baru kita, sosial media. Dan di sosial media kan kita nggak pasif ya, cuman ngelihat doang postingan orang. Minimal aktifnya apa? Nge-like. Minimal aktifnya lagi apa? Komen. Kalau nggak komen, nge-like komen. Nge-like komen tuh bikin sebuah sebuah dinamika. Ada komen kontroversi, di like. Akhirnya jawabannya bertabrakan, di like juga. Akhirnya like-likean. Yang ini pojok yang sini, saya lebih senang dengan pendapat ini. Saya lebih senang dengan pendapat itu. Ini masih pasif nih, tapi udah mulai ada actionnya gitu, nge-like. Nanti lebih aktif lagi, nggak nge-like doang, dia ikut komen. Yang lebih aktif lagi, komennya itu banyak. Di scroll aja komennya. Terus lebih aktif lagi, komennya itu terus ada. Nggak banyak tapi ada terus. Komen lagi, di satu postingan komen supaya dia kebaca terus. Jadi kayak top komen gitu. Lebih aktif lagi, repost. Lebih aktif lagi, nge-head. Semua ini adalah realitas baru dalam kehidupan kita, yaitu realitas kehidupan sosial media. Apakah itu tidak ada akhlak untuk kita jadikan sebagai panduan kita bersosial media yang dibahas di atas mimbar? Sehingga yang di atas mimbar dibahas hanya akhlak-akhlak yang umum, yang mainstream, dan kurang aplikatif, kurang realistis dengan kehidupan kita. Pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan dalam dakwah. Sehingga ketika kita bahas apapun, kita harus tahu realitasnya. Oh, di sini nih, masalah sosial media, akhlak bersosial media. Kesannya membahas akhlak bersosial media itu nggak penting. Lebih penting membahas akhlak Nabi dan para sahabat. Padahal sama aja sebetulnya. Akhlak Nabi dan para sahabat, akhlak bersosial media, kira-kira mana lebih penting? Sama, karena akhlak bersosial media ujung-ujungnya teladannya adalah akhlak Nabi dan para sahabat. Emang ada sosial media di zaman dulu? Bukan sosial media kayak sekarang. Sosial medianya masih model yang konvensional. Sosial media mereka pasar. Sosial media mereka nadi. Nadi itu tempat nongkrong kalau bahasa sekarang. Sosial media mereka adalah jalan. Karena di jalan mereka suka berkumpul. Sosial media mereka adalah komunitas-komunitas. Itulah sosial media mereka. Tetapi akhlak dalam bersosial media udah ada sejak zaman Nabi. Lagian walaupun ini dengan model yang baru, tetapi sebetulnya realitasnya nggak terlalu jauh berbeda. Karena kita berinteraksi dengan manusia juga, bukan dengan mesin. Bedanya agak kurang agak lebih ngerasa free, nggak ada beban karena nggak ngeliat wajah orang. Kita mau komen itu nggak ngeliat raut wajah dia itu jadi cemberut, jadi sedih, jadi kita jadi agak kurang empati. Bebas aja komen, nggak tahu efeknya gitu kan? Karena efeknya nggak kelihatan. Kecuali kita fit call, baru kelihatan efeknya. Itu pun kalau lancar sinyalnya. Kalau lancar sinyalnya putus-putus. Kita lagi nyindir-nyindir, dia senyum. Padahal dia senyum yang pembicaraan yang sebelumnya. Udah beda lagi gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali pembahasan tentang akhlak yang perlu kita bahas. Dan saya merasa sangat sedih. Ketika kemarin saya baru pulang dari Tanah Suci, saya melihat kenapa ya di tempat Rasul lahir, di tempat Rasul wafat, negara yang 2 kotanya lah Rasul di situ lahir dan di satu kota lagi Rasulullah wafat. Di situ ada kuburan para sahabat, kayak di Baki itu ada 10.000 sahabat dimakamkan di Baki. 10.000 sahabat lebih menurut Imam Malik. Kemudian di sekelilingnya ada kuburan-kuburan orang-orang keren. Di Mekah ada kuburan Khadijah, nanti di Madinah ada kuburan Aisyah, ada kuburan Hamzah di daerah Uhud, dan seterusnya. Ada kuburan Imam Malik juga di sana. Kenapa akhlak orang-orang yang ada di sana? Bukan hanya orang Saudi, tapi juga pendatang. Baik pendatang yang bekerja maupun pendatang yang mu'tamirin atau orang yang sedang umroh. Kenapa ya akhlaknya kok nggak senyaman ketika kita pergi ke negeri-negeri yang mayoritas non-muslim? Saya malu gitu.
Kenapa fasilitas-fasilitas publik yang disediakan tidak sebaik mereka, yang mereka tuh nggak punya teladan Rasulullah, nggak punya sebaik-baik syariat. Allah sendiri mengatakan syariat Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam itu syariat yang udah paling keren. Kok syariat yang keren ini nggak aplikatif sih dalam kehidupan kita, cuma naratif doang? Syariat Islam yang keren, agama Islam yang keren itu nggak jadi aplikatif loh dalam kehidupan kita kalau mau jujur. Dan kita harus rela mengatakan itu, nggak boleh ego. Saya yakini, saya akui demi Allah syariat Islam itu udah paling keren. Tapi saya melihat penerapan syariat Islam kita dalam urusan akhlak aja itu nggak aplikatif, baru naratif, narasi doang yang keren. Ceramah keren, isi-isi ceramah itu bold banget, ayat-ayatnya dibaca dengan fasih, hadis-hadisnya dibaca dengan sahih. Tapi realitasnya nggak kayak gitu. Apa yang diajarkan Nabi SAW tentang sifat ra'fah dan rahmah sulit untuk kita temukan di negeri-negeri kita, kaum muslimin. Bahkan ketika kita pergi ke negeri mereka yang non-muslim, kita melihat ra'fah itu luar biasa diterapin. Rahmah itu luar biasa diterapin. Memang ada urusan lain yang mereka bermasalah, yaitu urusan akidah, urusan mental, urusan jiwa mereka. Saya nggak lagi ngomongin bab akidah, tapi lagi ngomongin bab akhlak. Sehingga saya merasa perlu untuk ngangkat lagi nih tema akhlak. Untuk menasihati diri saya, menasihati kita sama-sama, kita belajar. Bisa nggak Bandung sebagai salah satu di antara terbitnya dakwah anak muda di Indonesia, Bandung ini kayak kota Madinah. Jadi dakwah itu terbitnya dari Bandung. Misalnya bisa dikasih nama Bandung Al-Munawwaroh. Kenapa Madinah dinamakan Munawwaroh? Karena cahaya Islam itu terbitnya di Madinah, bukan di Makkah. Di Makkah itu tunasnya ada di Makkah, bibitnya di Makkah, tapi terbit benderangnya, terasa semburat cahayanya di Madinah, sehingga disebut dengan Al-Madinah, Madinatun Munawwaroh. Maka Bandung Munawwaroh. Karena dari sini terbit dakwah anak muda dan kemudian tersebar di seluruh Indonesia. Bisa enggak Bandung selain menjadi asal tren dakwah hijrah, bisa menjadi juga tren dakwah akhlak ke depan. Sehingga kita bisa ngelihat anak muda Bandung adalah anak muda yang memang kita udah punya secara basic culture orang Sunda kan emang akhlaknya tuh udah ra'fah dan rahmah banget ya asalnya mah ya. Tinggal sekarang kita refresh lagi aja. Jadi kayaknya mengajarkan akhlak kepada orang Sunda itu nggak perlu dari nol. Kenapa? Karena dasarnya orang Sunda itu emang udah sifatnya ra'fah dan rahmah. Asalnya orang Sunda itu udah lembut, udah santun, udah ada sifat nggak enakannya tuh kan tinggi di Sunda teh. Dan nggak enakan itu kan bahasa Arabnya ra'fah, nggak tahu saya bahasa Sundanya apa, nanti coba kasih ajarin ke saya. Tapi itu ada dan saya rasakan itu dari orang Sunda. Rasa sungkannya itu tinggi, sehingga mau ngomong nggak enak, akhirnya nggak diomongin. Akhirnya disalip orang lain. Apa nih? Jadi bab itu jadi ketikung gitu, gara-gara terlalu ra'fah, aduh nggak enak, takut dia tersinggung, takut dia terganggu, kan gitu kan? Orang Sunda kan banyak ngerasa sungkannya, dan rasa sungkan itu dalam Islam disebut ra'fah, dan Allah itu maha ra'fah, namanya ra'uf. Allah itu ar-ra'uf, dari kata ra'fah, sangat tidak enakan. Maksudnya Allah itu nggak enak hati. Kalau kita terjemahin bebas, kalau ngelihat hambanya berdoa terus nggak dikabulkan, itu Allah tuh nggak enak hati. Maksudnya malu gitu. Berarti kan ra'fah. Dan orang Sunda dasarnya punya sifat itu, sehingga untuk menginstall akhlak Islam kepada orang Sunda, saya pikir nggak harus dari awal. Kita hanya perlu merefresh dan kita akan menemukan banyak sekali kesamaan antara ajaran akhlak Islam dengan culture kesundaan kita. Wah ini mah di Sunda gini, ini mah di Sunda gini. Jadi tinggal kita refresh saja. Sehingga saya percaya kota Bandung ini, Jawa Barat ini bisa jadi salah satu contoh akhlak sosial yang ideal. Jadi orang kalau mau belajar akhlak Islam itu mungkin saat ini belum bisa datang ke Madinah. Mau belajar tentang akhlak Islam belum bisa datang ke Mekah. Dulu ya, sekarang enggak.
mau belajar akhlak tentang Islam, datanglah ke Bandung. Udah azan? Oh ya udah, nggak enak ya. Oke, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita membahas sekilas tentang pentingnya akhlak, karena salah satu alasan dulu orang-orang kafir tertarik kepada Islam dan akhirnya mereka masuk Islam itu adalah karena ngelihat tampilan dari akhlak Nabi dan para sahabat. Itu salah satu alasan kuatnya, termasuk Umar bin Khattab. Jadi itu daya tarik dan memang itu nilai yang penting yang dimiliki oleh Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi ingin menawarkan Islam kepada orang-orang kafir Quraisy, salah satu yang Nabi coba pastikan adalah bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran-ajaran tentang akhlak mulia. Sehingga yang pertama-tama masuk Islam adalah orang-orang yang membutuhkan nilai-nilai akhlak mulia ini tertanam dan menjadi sistem kehidupan bermasyarakat. Mereka lah yang pertama masuk Islam. Siapa? Para budak, orang-orang miskin. Kenapa kok para budak dan orang miskin lebih dulu menerima Islam daripada orang-orang kaya dan orang-orang yang terkemuka? Karena ajaran Islam itu sangat menguntungkan para budak dan orang miskin pada masa itu. Dari sisi mana? Akhlak. Tentang pembebasan budak, tentang menyantuni orang miskin, tentang membantu orang yang susah, tentang menyantuni anak yatim, tentang gak boleh semena-mena kepada orang yang lemah, tentang mengangkat derajat dan harga diri perempuan. Sehingga yang awal-awal tertarik kepada Islam adalah orang-orang yang membutuhkan nilai akhlak ini untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Itulah orang miskin dan para budak, yang kalau dalam bahasa orang kafir Quraisy disebut dengan istilah aradhilul qaum, orang-orang yang rendahan. Padahal orang-orang miskin ini dengan pendidikan yang pas-pasan, mereka nggak terlalu tahu tentang teori akidah Islam. Simple aja buat mereka bahwa Allah itu, Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Makanya sesederhana inilah pemikiran Bilal bin Rabah. Ketika Bilal disiksa, yang dia tahu tentang teori akidah itu hanya ahadun ahad, ahadun ahad. Belum ada perdebatan tentang akidah masalah rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu belum ada. Itu kan belakangan. Setelah keilmuan Islam itu makin berkembang, muncul ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu Quran. Bermunculan banyak cabang ilmu zaman para ulama-ulama lah. Tapi di zaman awal-awal generasi Bilal, mereka taunya cuma ahadun ahad, dan itu udah cukup untuk menjelaskan kepada mereka bahwa inilah kebenaran. Dan daya tariknya adalah ajaran akhlak. Sehingga ketika ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, apa itu Islam? Nabi SAW mengajarkan Islam itu adalah silaturahim. Islam itu adalah berkata jujur. Islam itu adalah membantu orang-orang yang susah. Islam itu adalah tidak boleh mencela. Islam itu adalah menjaga garis keturunan. Itu yang awal disampaikan oleh Nabi tentang Islam. Baru kemudian dia tertarik mempelajari Islam. Kalau gitu Islam itu agama yang benar. Kenapa? Karena ajaran-ajaran ini adalah universal. Semua orang mengakui bahwa ini benar. Dan mereka bukan hanya melihat ini sebagai narasi dari lisannya Nabi, tapi juga dilihat dari praktek akhlaknya Nabi sendiri. Kayak laki-laki yang buang air kecil di masjid, karena dia orang primitif, dia nggak bisa membedakan mana masjid, mana toilet. Dan juga sekaligus menunjukkan sesederhana itulah Masjid Nabawi pada masa itu, tidak ada lantai yang keramik atau marmer. Sehingga dia pikir ini adalah tempat yang biasa, bukan tempat yang istimewa. Dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat dengan semangat ruhul Islam, spirit of Islam mereka tersinggung. Mereka ingin memarahi laki-laki tersebut.
Mereka ingin bahkan memukul laki-laki tersebut. Bukan hanya memarahi tapi memukul. Nabi SAW menampilkan sebuah performance akhlak yang terbaik. Nabi menahan para sahabat. Berikan dia waktu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Karena kalau diputus di tengah jalan itu akan menyakitinya. Gitu gak sih? Iya. Itu akan menyakiti dia, mengganggu dia dan tidak nyaman buat dia. Kita gak nyaman, tapi kan mungkin dia gak paham. Akhlak Nabi kepada orang yang tidak paham. Akhirnya tunggu dulu sampai dia beres. Udah beres, para sahabat ngambil air, disiram, dibersihkan. Udah beres itu Nabi manggil dia. Nabi ngejelasin, ini tempat ibadah. Dan Nabi tuh gak ngejelasin dengan cemberut. Coba kalau kita, wah udah dikeluarin semua dalil ya. Padahal Nabi pemilik dalil. Gak ada qala Allah, gak ada tuh qala Rasul. Dan beliau sendiri Rasul. Jadi gampang banget sebetulnya buat Nabi itu ngeluarin dalil. Cuma Nabi bilang ini tempat ibadah, kami mensucikan tempat ini, tidak boleh buang hajat di sini. Kamu dari mana? Malah kenalan. Dari mana? Ngomong enak. Cuman emang gak direkam semua dialog itu ya. Gak direkam semuanya. Cuman beberapa aja. Cuman yang saya penasaran, gak mungkin dong cuman ngomong kayak gitu doang dia akhirnya masuk Islam. Pasti ada ekspresi Nabi yang membuat dia nyaman, sikap Nabi yang membuat dia nyaman, perlakuan Nabi ke dia, treatmentnya Nabi membuat dia nyaman. Itu tuh utuh, akhlak yang utuh. Makanya kita gak bisa memahami akhlak Nabi hanya sekedar membaca teks. Kita harus baca sirah. Kalau cuma baca teks, kaku jadinya. Apalagi teks ini dibacakan oleh khatib di atas mimbar Jumat. Beda lagi nadanya tuh. Nabi ngomong pelan-pelan sama Aisyah. Aisyah, pas di atas mimbar, ya Aisyah. Nabi kok marah-marah aja sih kerjaannya? Gak marah, itu khatib yang marah. Dan Nabi mah intonasinya gak kayak gitu. Kan intonasi itu memberikan kesan sebuah kalimat ya, marah atau enggak gitu. Makanya kita kadang-kadang baca teks di sosial media juga subjektif, kita menyimpulkannya dengan perasaan kita. Gara-gara kita bacanya agak keras gitu. Orang cuma bilang ya, cuman gak pakai titik. Akhirnya kita bacanya ya, dia kok marah-marah sih? Padahal dia gak marah. Dia mungkin lagi buru-buru, dia tulisnya cuman iya dan a, ya. Tapi kita ngerasa tersinggung, kok jawabannya gini sih gak sopan banget. Ini tergantung intonasi yang membaca, bukan yang mengirim. Dan banyak da'i kita yang ketika menyampaikan hadis melupakan intonasi, melupakan storytelling, melupakan sirahnya. Sehingga yang kita tahu dari hadis itu keras-keras semuanya. Hadis itu kok semuanya serius ya, tegas-tegas banget ya. Kita jadi kayak agak gimana gitu teh tentang Islam. Seolah-olah Islam tuh nggak asik gitu, kaku banget. Nah, pasti ada ekspresi Nabi yang membuat dia nyaman, yang membuat dia terkesan. Akhirnya dia masuk Islam. Pas dia masuk Islam, udah beres dia keluar, sambil naik onta dia berdoa, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada aku dan kepada Muhammad. Yang lain jangan. Sampai kayak gitu doanya. Kenapa dia kok sayang banget sama Nabi? Padahal baru ketemu. Saking mempesonanya akhlak Rasulullah SAW. Yang lebih keren lagi, akhlak Nabi itu bisa buat orang yang benci sama beliau jadi jatuh hati kepada beliau. Kalau kita udah jatuh hati jadi benci. Kebalik. Nabi orang yang marah kepada beliau jadi jatuh cinta. Kita hampir jatuh cinta jadi marah. Kebalik nih akhlaknya. Berarti kita harus belajar banyak nih dari Rasulullah tentang akhlak. Beliau tuh bisa bikin seorang perempuan yang suaminya baru terbunuh, ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar. Yang dia bilang orang yang paling saya benci di muka bumi adalah Muhammad. Terus tiba-tiba yang namanya Muhammad datang menghampirinya di dalam tendanya, ditemani oleh beberapa orang sahabat. Lalu kisah itu diriwayatkan, Nabi datang dengan raut wajah yang penuh empati. Dengan raut wajah yang penuh empati. Bukan raut wajah orang yang sebagai pemenang perang. Kan Nabi menang perang waktu itu. Sebagai seorang tuan, bukan. Yang empati. Yang kayak sahabat banget gitu. Datang Nabi duduk di sebelah Sofia. Sofia diam aja, marah banget. Cuma dia gak bisa ngapa-ngapain karena dia berstatus tawanan perang. Mau gimana coba?
Mau dia tusuk, nggak bisa, dia sendiri. Dan dia takut bahwa dia akan diperlakukan seperti umumnya orang memperlakukan tawanan perang. Karena dia belum paham, belum kenal Rasulullah. Dia kaget ketika Rasulullah SAW minta maaf sama dia. Kaget, nggak ada cerita orang dalam perang yang menang minta maaf kepada yang kalah. Ada nggak cerita kayak gitu? Nggak ada tuh. Yang menang minta maaf sama yang kalah. Maaf ya, kami menang. Jangankan perang, sepak bola aja susah nyari yang kayak gitu kan ya. Ini akhlak nih untuk kita teman-teman di Bandung dengan Persibnya, nanti di Jakarta dengan apa Jakarta teh? Persijanya. Nanti yang menang siapapun yang tanding, maaf ya menang. Dari mana lo akhlak kayak gitu? Rasulullah. Cie. Karena yang itu lebih serius loh daripada bola. Bola kan cuma permainan, entertain, olahraga kan. Gak seserius perang. Perang itu serius. Kalah itu meninggal artinya terbunuh. Kalau kita kalah paling ya kurangnya apa? Nggak dapat skor gitu, nggak dapat poin. Kalau itu kalah terbunuh. Nabi datang minta maaf dengan ekspresi empati yang tinggi, yang dalam. Nabi itu kayak ngerasain banget perasaan Sofia. Minta maaf, menjelaskan. Sofia, maaf ya, aku ikut turut berduka atas wafatnya ayahmu, suamimu. Sofia marah banget. Terus Nabi menjelaskan apa yang terjadi. Aku tuh udah ngasih kesempatan agar kita gak usah berperang, tapi mereka terus menyerang. Maaf ya, menjelasin lagi. Maaf ya, ngejelasin lagi. Berjam-jam. Seolah-olah Nabi yang minta pengampunan kepada Sofia. Seolah-olah Nabi itu tawanan perang. Minta maaf, menjelaskan kejadiannya. Minta maaf, menjelaskan. Terus kayak gitu dengan ekspresi serius. Dan kelihatan banget lah. Ucapan dan ekspresi orang yang jujur kan kelihatan ya. Jujur bahwa beliau tuh empati banget. Bahwa beliau juga berduka. Terus sampai Sofia dari yang tadinya lihat ke bawah nunduk marah. Lama-lama ngelihat ke arah Rasul. Ngelihat ekspresi Rasul serius banget. Malah dia jadi kasihan. Sampai akhirnya dia jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Kata Sofia, ketika Rasulullah SAW datang kepada saya, waktu itu dia adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Tapi dia terus meminta maaf dan menjelaskan. Meminta maaf dan menjelaskan. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Akhlak Rasul. Rasulullah gak mengatakan Allah berfirman wahai Sofia. Enggak, belum ke sana. Akhlak dulu, baru nanti ajarin. Tarbiyah namanya kan ya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada ayat tentang orang-orang yang kafir yang telah mati terbunuh. Enggak, Rasulullah tuh tahu. Jangan ngomongin tentang ayahnya yang mati terbunuh, ibunya yang pamannya, suaminya yang mati dalam keadaan kafir. Nabi enggak mau ngomongin itu. Kenapa? Menjaga perasaan Sofia. Kok masih dijaga sih perasaan? Kan mereka beda agama, mereka orang kafir. Inilah akhlak Rasul. Sehingga Nabi membahas yang membuat Sofia merasa kayak dihargai. Sebagai seorang janda, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yatim, sebagai seorang tawanan. Sehingga dia takjub dengan akhlak Nabi. Akhirnya dia cerita, ya Rasulullah, belum beriman udah manggil, ya Rasulullah, saya pernah bermimpi bahwa dalam mimpi saya melihat ada rembulan di atas kota Madinah, lalu jatuh ke pangkuan saya. Jibril turun bilang ke Rasulullah, apa maksud dari mimpi itu? Tahu gak Rasulullah apa maksud mimpi? Apa Jibril? Maksudnya rembulan itu kamu. Maksudnya dia akan jadi istri kamu di dunia dan akhirat. Rasulullah langsung, aduh gimana ya? Rasulullah juga orang yang ra'fah banget tuh. Bil mu'minina ra'ufun rahim tuh Rasulullah. Gak enak, kan dia masih janda baru meninggal suaminya. Masa saya lamar gimana ya? Kata Jibril, ya Rasulullah, Allah suruh engkau melamar dia untukmu. Menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Rasulullah dengan gak enak hati mengatakan, Sofia, aku ingin melamar kamu. Sofia, gimana ya? Itu mah cewek ya. Saya mencoba untuk menghayati kisah ini dari angle cewek elegan ya. Bukan cewek biasa, oh boleh gak apa-apa sih. Gue sih, enggak. Cewek elegan. Cewek elegan, cewek terhormat, cewek yang soleha walaupun belum beriman. Pasti dia gak akan bilang, Alhamdulillah, Masya Allah, A-nya panjang gitu kan ya. Terus pakai emoticon berderai-derai, enggak. Dia terhormat. Dia akhirnya saya terserah gimana baiknya aja. Menikahlah Nabi dengan Sofia. Modalnya apa? Akhlak.
Bukan mahar yang besar, bukan akun sosial media followersnya paling banyak, bukan eksistensi, bukan gaya-gayaan, bukan datang bawa mobil mewah, datang bawa akhlak. Ini kayaknya modal kita belajar juga nih gimana cara ngelamar calon istri, akhlak. Dan akhlak itu teman-teman, by the way ya, setahu saya nih, kalau kita udah praktekin dalam jangka waktu lama, dia itu akan jadi hiasan di tubuh kita loh. Orang yang kalau rajin senyum, mukanya itu emang nyenengin, teduh gitu. Tapi senyumnya senyum beneran ya, bukan senyum emotikon ya. Rajin Ustaz senyum, di mana? Emotikon, ngirimnya banyak, senyum aja kerjaannya. Nggak ngaruh sih itu mah. Itu mah ngaruhnya di sosmed. Orang kalau akhlaknya baik, itu tuh memang akhlak itu emang hiasan. Maksud hiasan tuh bukan kayak aksesoris. Dia tuh memperindah fisik kita. Teman-teman bisa nggak ngebedain ada orang yang orangnya emang baik, nggak terlalu dandan, tapi dia nyenengin. Ada orang dandannya habis-habisan, tapi kita malah jadi takut. Makin dandan makin serem. Wah, terlalu putih. Makin dandan makin serem. Ada orang nggak terlalu dandan biasa aja, tapi karena modalnya akhlak itu tuh udah kelihatan lah. Kita insya Allah kalau misalnya masih ada potensi baik dalam hati kita sedikit saja, pasti bisa menilai. Saya kadang ngelihat ada orang yang akhlaknya baik, dia rajin senyum, orangnya itu nggak hard feeling. Orang yang nggak hard feeling ini kan biasanya wajahnya itu kayak nggak ada masalah. Ya. Orang yang terlalu hard feeling, pas kita ngelihat dia, kita jadi kayak punya masalah. Masalah saya apa ya? Baru ketemu kayak langsung, aduh, kayak saya banyak masalah banget sih. Ada orang yang pas ketemu dia kayak nggak ada masalah gitu. Saya beberapa kali sih ketemu orang kayak gitu tuh luar biasa. Jadi kayak ada iri gitu, pengen kayak dia. Ternyata akhlak itu kalau udah sering diterapin, dipraktekin, itu tuh akan jadi karakter kita dan jadi kayak tampilan fisik kita. Dan pasti Rasulullah lebih dari itu. Makanya orang ngelihat Rasulullah itu langsung berubah. Orang yang pengen bunuh Nabi, ngelihat Nabi, gak jadi pengen bunuh, malah pengen ngelindungin. Siapa? Suraqah. Dia tuh tadi itu dijanjiin sama Abu Jahal untuk membunuh Nabi dan dikasih hadiah mi'atuna koh 100 ekor onta. 1 ekor onta harganya 50 juta. Berarti dikasih berapa? 5 miliar. Hadiah membunuh Nabi itu 5 miliar dan itu gede loh. Dan buat Suraqah nggak susah membunuh Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu hanya hijrah berdua. Bukan dengan Umar, bukan dengan Hamzah. Tapi dengan Abu Bakar. Gampang membunuhnya. Kalau Muhammad hijrahnya didampingin Umar, Suraqah mikir, masa cuman 5 miliar. Kalau Umar yang ngedampingin gue minta 20 miliar dong. Resikonya gede. Karena yang dampinginnya Umar. Ini juga sebuah teka-teki. Kenapa sih Nabi hijrahnya nggak bareng Umar aja? Padahal Umar sebelum hijrah posting dulu kan? Hijrah aja live streaming. Postingnya gimana? Di sosial media. Waktu itu sosial medianya Ka'bah. Dia berdiri depan Ka'bah, dia bilang, "Ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, fa'lamu anni muhajir." Itu kalau bahasa sosmed posting, gua mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu, di Sherlock sama dia. Tunggu saya di balik bukit itu. Kita ketemu di sana, meeting pointnya. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Saya akan lewat jalan itu. Mana ada yang berani? Diam semua semekah. Termasuk Suraqah. Suraqah pura-pura nggak tahu. Ada apa sih kok rame-rame? Jadi kenapa nggak berani sama Umar? Siapa yang berani sama Umar? Coba kalau Nabi hijrah bareng Umar, ada nggak yang berani menghalangi? Maka nggak akan ada adegan Suraqah, adegan sembunyi di Gua Sur, nggak ada tuh. Kenapa? Karena didampingin Umar. Teka-teki, tapi saya nggak akan jawab sekarang biar kepo. Kenapa nggak Hamzah, pemanah, sniper, penunggang kuda, paman beliau pula? Kenapa nggak Utsman? Utsman orang yang kaya raya, kabilahnya kabilah yang paling kuat di kota Mekah, sehingga Nabi kalau hijrah bareng Utsman fasilitasnya gampang, mobilnya mobil Alphard. Terus nanti di rest area disediakan lounge. Kalau Nabi hijrahnya bareng Utsman karena kaya raya. Kenapa? Atau Abu Bakar yang fisiknya nggak seperti Umar, saya nggak bilang lemah karena kita lebih lemah daripada Abu Bakar aslinya. Abu Bakar yang dibilang lemah itu ternyata ahli jihad juga kan. Beliau berpedang, beliau ngelawan musuh. Jadi kayak gitu tuh di kalangan sahabat disebut lemah.
Kalau di kita tuh udah jagoan tuh. Udah jadi jawaranya kita tuh. Tapi jawaranya kita ternyata yang paling lemah di antara sahabat. Abu Bakar yang gak seperti Umar dan Hamzah. Kekayaannya udah habis. Karena habis dipakai untuk membeli budak, dimerdekakan. Gak kayak Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Secara hubungan kekeluargaan gak seperti Hamzah. Karena bukan siapa-siapa. Secara dukungan kabilah, Abu Bakar itu kabilah Bani Taim. Bani yang paling lemah di kota Mekah. Kenapa dengan Abu Bakar? Sehingga buat seorang Suraqah membunuh Muhammad yang cuma didampingin Abu Bakar, itu tuh gampang, gak ada resiko. Mencari jejak Rasulullah, gampang, dia tuh pembaca jejak. Dia bisa ngelihat di tanah, onta yang lewat itu ukurannya berapa, di atasnya itu yang menungganginya laki-laki atau perempuan itu ketahuan dari dalamnya jejak onta tersebut. Suraqah bisa tahu itu. Wah, yang di atasnya cewek nih, tahu. Di atasnya cowok nih, tahu, karena beratnya beda. Di atasnya anak kecil, tahu. Di atasnya orang yang ditawan. Tahu kenapa tahu bahwa di atasnya ditawan? Karena dia meronta-ronta. Jadi jejaknya tuh kayak acak gitu. Tahu banget. Suraqah pembaca jejak yang legend banget lah. Sehingga buat Suraqah mendapatkan 5 miliar gampang. Dan benar juga. Dan dia dapat menemukan Rasulullah, tuh Muhammad. Di antara semua yang mencari jejak, Suraqah yang pertama menemukan Rasulullah bersama Abu Bakar lagi naik onta menjauh dari kota Mekah. Ketika Suraqah mendekat, Rasulullah menawarkan sesuatu yang gak realistis banget. Ya Suraqah, pastinya ekspresi Nabi gak bisa kita wakilkan dengan ceramah. Cuman kita yakin, harus beriman, ekspresi Nabi itu menawan banget, keren banget. Sampai orang yang paling benci sama Nabi seperti Suraqah, yang pengen dapat untung dari membunuh Nabi seperti Suraqah, bisa berubah hatinya. Ya Suraqah, gimana menurut kamu? Kalau aku janjikan kepada kamu, kamu akan bisa memakai mahkota Raja Persia dengan baju kebesaran Raja Persia. Kata Suraqah, Raja negara Persia yang besar itu? Ya, kata Rasulullah, mau, gimana caranya? Kata Suraqah, caranya halangilah orang yang ingin menghadang kami, orang yang ingin menyakiti kami, halangilah mereka. Baik Muhammad, ada lagi apa yang bisa saya lakukan Muhammad? Saya akan lakukan apapun supaya kalian sampai ke Madinah dengan selamat. Apa saya perlu ikut? Kata Rasulullah, enggak usah, di sini aja. Baik, pergi Rasulullah. Suraqah diam. Begitu lewat yang pembaca jejak lain yang amatiran, kan dia pro banget kan? Yang amatiran kan di bawah dia tuh. Biasanya kan yang pro ini didengar kan? Kalau yang pro mah bebas gitu. Pas datang yang amatiran pembaca jejak, Suraqah, lihat Muhammad enggak? Aku yang paling baik dalam membaca jejak di antara kalian. Dan kudaku ini kuda yang paling cepat. Aku tidak melihat Muhammad lewat sini. Carilah tempat yang lain. Kalau Suraqah yang ngomong gak ada yang gak percaya. Cari tempat lain. Suraqah pulang tidak menemukan Rasulullah SAW. Kehilangan 5 miliar. Untuk sebuah tawaran yang gak realistis. Apa? Memakai mahkota Raja Persia yang lagi jaya-jayanya. Dan mahkota itu gak bisa dipakai kecuali ditaklukkan. Gak realistis kan? Kenapa? Akhlak. Yang menawan buat Suraqah bukan tawarannya. Tawarannya nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Kalau Rasulullah menawarkan mahkota Raja Persia habis menang perang Badar, itu agak sedikit realistis. Soalnya udah ada tren menang nih. Ini dalam keadaan terusir, nawarin mahkota Raja Persia, satu di antara dua imperium yang lagi berkuasa. Kan nggak realistis banget tawarannya. Terus apa yang menakjubkan buat Suraqah sampai diambil tawaran ini dan ditinggalkan tawaran yang lain yang lebih realistis? Abu Jahal itu punya lebih dari 1000 onta. Ngasih 100 itu gak ada apa-apanya, receh banget buat Abu Jahal. Kenapa gak ngambil yang itu aja? Kenapa mengambil yang ini yang gak realistis? Karena kagum, takjub dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Gak dikasih mahkota juga gak apa-apa. Penting udah ngeliat Rasul, oh ini Rasulullah, aduh gak tega menyakiti beliau. Ya udah Rasulullah, lanjutkan. Saya yang hadangi orang-orang yang ingin menyusul engkau, yang ingin memburu engkau. Ini akhlak. Dan nanti di Madinah juga kayak gitu akhlak. Gimana Nabi SAW itu menjadi omongan di seantero Hijaz. Hijaz itu sekarang tuh daerah Arab Saudi dan sekitarnya. Semua ngomongin Nabi tentang akhlaknya. Ketika Nabi SAW mengutus Ja'far, sepupu beliau ke Habasyah. Lalu Raja Habasyah bertanya kepada Ja'far, ya Ja'far, jelaskan kepadaku agama yang dibawa oleh Muhammad itu seperti apa? Ja'far menjelaskan tentang poin-poin tentang Islam, tapi setengah dari penjelasan di awal itu adalah akhlak. Tadi silaturahim, membebaskan budak, menyantuni anak yatim, membantu orang miskin, membayar hutang, jujur, amanah, segala macam. Baru di bawah itu adalah tidak menyembah kecuali Allah Al-Ahad. Di atasnya akhlak. Semua baru di bawahnya akidah dan syariah.
Syariahnya masih sederhana, sholat. Akhirnya Najasyi mengatakan, ini gak ada bedanya dengan ajaran Nabi Isa. Ajaran akhlaknya sama. Akhirnya mengatakan, bedanya agama kamu dengan agama saya itu cuma seperti ini. Ditarik satu garis, tipis banget bedanya. Ketika Abu Sufyan menjelaskan tentang Islam kepada Raja Romawi, saat Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi, lalu Abu Sufyan dipanggil karena dia kebenaran waktu itu lagi berdagang di daerah Romawi, dipanggil oleh Raja Romawi, ditanya, agama yang dibawa oleh Muhammad itu seperti apa? Abu Sufyan menjelaskan sosok Rasulullah itu dengan menjawab pertanyaan tentang sosok Rasulullah itu, dan pertanyaannya seputar akhlak. Kata Raja Romawi, apakah kalian pernah mendengar dia berdusta? Akhlak. Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Apakah dia orang yang punya keturunan? Itu juga akhlak. Bukan orang yang gak jelas asal usulnya. Dia punya keturunan di antara kami. Apakah dia orang yang mencari harta? Kata Abu Sufyan, bukan. Dia orang yang kaya, istrinya orang yang kaya. Dan seterusnya, baru yang terakhir, apa yang diajarkan? Dicari tahu dulu siapa orang ini. Setelah dicari tahu orang ini, ternyata semua pertanyaannya, jawabannya orang yang keren banget. Baru apa yang diajarkan? Dia mengajarkan tauhid. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Raja Romawi ini mengatakan, kalau yang kamu katakan itu benar, dan orang ini seperti yang kamu sebutkan, maka dia akan berdiri di tempat saya berdiri. Maksudnya, dia akan mengalahkan saya dan menguasai imperium Romawi suatu saat nanti. Abu Sufyan langsung kaget. Itu salah satu alasan Abu Sufyan mulai galau. Abu Sufyan ini kan politikus. Dakwah kepada dia itu harus pakai bahasa kekuasaan. Sehingga ketika dia tahu Islam ini akan berkuasa, galau Abu Sufyan. Wah, ternyata agama Muhammad ini agama yang paling akan berjaya nanti. Kalau agama itu sudah menang, saya belum masuk Islam, jadi apa saya nanti pada waktu itu? Gak mau kalah. Abu Sufyan ini pedagang dan politikus. Sehingga akhirnya dia galau, mulai belajar Islam. Intinya teman-teman, akhlak. Makanya agak sedih sih kalau kita nih ahli ibadah, rajin taklim, tapi akhlaknya gak usah jauh-jauh, dengan keluarga aja belum baik. Ini kayaknya agak tadi klise banget. Makanya hadis yang tadi saya katakan akan jadi pembahasan kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min la yudrika bihusni khulqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat 5 waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qabliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang qawwam sawwam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan qawwam dan sawwam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Nabi enggak mengatakan muslim adalah yang ahli tahajud. Walaupun itu keren banget. Muslim adalah yang ahli menghafal Quran. Walaupun itu keren banget. Dan saya selalu bercita-cita pengen jadi hafiz Al-Quran. Harus ada cita-cita dari kita, harus jadi hafiz. Sedikit bicara tentang bab hafal Quran, buat kita yang gak mondok nih. Kalau teman-teman pengen jadi hafiz, targetnya jangan setahun atau 6 bulan hafal. Itu jadi putus asa nanti. Memang motivasinya ada orang yang 3 bulan hafiz, 6 bulan hafiz, setahun hafiz. Tapi kan dia mondok, 24 jam menghafal Quran. Kita kan banyak kesibukan yang lain, yang lebih realistis. Berapa? 6 tahun hafiz. Gimana cara 6 tahun hafiz? Sekarang rata-rata usia kita berapa? Sebutlah rata-rata 20 tahun ya. Ada yang 22, ada yang 19, rata-rata 20 tahun. Ustadz segitu juga? Ya kurang lebih lah. Rata-rata 20 tahun. Berarti 26 tahun itu cepat banget. Ya udah deh, jangan terlalu 6 tahun, 10 tahun. Kalau kita mau menghafal Quran 10 tahun hafiz, berarti sehari kita cuma perlu menghafal 2 baris. Sehari 2 baris. Dibagi 5 waktu sholat. 2 baris itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Segitu. Enggak sampai 1 ayat kan? Nah, cara ngafalnya subuh alif lam mim, udah beres. Susahnya di mana coba? Subuh cuman alif, zuhur dzalikal kitabul la raiba fihi. Asar hudal lil muttaqin. Maghrib alladzina yu'minun. Isya bil ghaib. Selesai. 1 hari 2 baris. Tapi butuh istiqomah, butuh dawam, konsisten. Kalau sehari 2 baris, maka 10 tahun. 10 tahun itu gak lama loh. Saya tuh di Bandung udah 13 tahun, gak kerasa. Seolah-olah baru kemarin saya datang dari Kairo ke Bandung, sekarang udah 13 tahun, gak kerasa gitu aja. Tiba-tiba udah 13 tahun, berarti kalau saya ngafal sehari 2 baris, sekarang udah 3 tahun yang lalu udah selesai tuh. Berarti semua kita bisa jadi hafiz sebetulnya kalau udah lancar tahsinnya. Sehingga kita meninggal berstatus hafiz. Bukan untuk pamer ke orang, bukan untuk taruh di Instagram bio. Hafiz Al-Quran. Itu mah bebas lah. Terserah niat ya. Saya kan gak mau menjudge kan. Ada orang yang menaruh gitu supaya jadi syiar. Ada yang mungkin dia riak. Kalau dia riak dia rugi. Kan ngafal Quran gak gampang. Masa mau dihabisin dengan hanya taruh di bio. Rugi banget tuh. Capek-capek umroh terus riak. Kan rugi kan? Jadi kita husnuzon. Kalau ada orang yang dengan umroh itu menampilkan, gak mungkin dia riak. Karena dia tahu rugi banget 20 juta. Capek ngabisin waktu. Hanya untuk riak doang. Pasti dia pengen syiar. Kenapa? Karena ada 2 nih amal soleh. Ada syiar, ada ikhlas. Ikhlas prinsipnya tangan kiri nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanan.
Itu baik. Ada juga syiar. Syiar itu prinsipnya apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang menunjukkan sebuah model atau contoh yang baik dalam urusan agama Islam, maka dia dapat pahala dari semua orang yang menirunya. Kalau saya story umroh tuh banyak, saya pengen anak muda itu semangat umroh. Sehingga kalau nanti lewat itu ada anak muda yang jadi pengen umroh dan dia bisa mewujudkan itu, saya dapat pahala umroh dari umrohnya dia. Itu cara beramal yang banyak lipat gandanya. Cuman resikonya emang riya sih. Tergantung kita, bisa nggak jaga diri jangan supaya nggak riya. Buat saya nggak riya, kenapa? Ngapain mau riya? Karena umroh itu semua orang ngelakuin. Banyak orang yang bisa umroh. Emang saya doang di muka bumi yang umroh? Sehingga saya merasa bangga diri gitu kan. Di Indonesia itu orang yang umroh itu aduh banyak banget. Jadi nggak perlu diriain. Kecuali saya pernah ke Kutub. Itu agak ria sih. Jarang yang bisa ke Kutub, kan sedikit kan. Kalau dihitung mungkin hanya ribuan lah. Kalau umroh udah jutaan orang yang umroh, ngapain ria? Gua juga umroh, mak gua juga umroh, ayah gua juga umroh, semua orang juga pernah umroh. Jadi nggak perlu ria-ria amat. Ria sekedarnya. Enggak. Bercanda. Intinya adalah balik lagi ke yang tadi, bahwa balik ke yang bab hafiz dulu. Ini kenapa saya sedikit masukin ke bab hafiz. Saya berharap kalau ada yang dengar ceramah ini jadi termotivasi menghafal Quran, saya dapat pahala dari yang menghafal itu. Ternyata targetnya gampang, 2 baris sehari, 10 tahun khatam. 2 baris itu gampang banget. Alif, alhamdulillah. Zuhur, Rabbil alamin. Asar, Ar-Rahman. Maghrib, Ar-Rahim. Segitu doang hafalnya, gampang banget. Kul, Zuhur, ya. Asar, ayyuhal. Gitu doang kan? Saking gampangnya. Kapan itu khatamnya Ustadz? Gak tahu pas sakaratul maut kali. Saking pendek-pendeknya. Nah maksud saya, target sebelum meninggal hafiz. Tapi kan kita gak tahu usia kita Ustadz. Memang kita gak tahu. Ini mah target semampu kita. Kalau meninggal sebelum 10 tahun, yang penting kita udah punya niat. Siapa yang berniat baik dan tidak tercapai, maka dia dapat pahala kebaikan yang utuh. Siapa yang tercapai, dia dapat pahala 10 kali lipat. Kalau kita meninggalnya usia 40 tahun, usia 50 tahun, udah hafiz. Tahu gak kedudukan hafiz di akhirat nanti kayak gimana? Itu keren banget. Harus cemburu kita sama orang yang hafiz tuh. 1, dijamin surga, kalau dia ikhlas, dijamin surga. Kita tuh bukan golongan sahabat. Saya kemarin pas datang ke kuburan Uhud ya, namanya Jannatu Uhud, surga Uhud. Kenapa? Karena di situ dimakamin 10.000 ahli surga. Pas saya datang ke kuburan Uhud, saya ngerasa duduk aja lama di situ ya, mikir beruntung banget ya mereka, semua dijamin surga. Duduk di kuburan Uhud itu nggak ada serem-seremnya. Benar-benar namanya surga Uhud. Karena kayak kita duduk di atas taman surga. Kan datang ke kuburan itu ada agak-agak serem gimana gitu kan. Ini nggak ada seremnya sama sekali, nyaman, merpatinya banyak hingga di atas kuburan-kuburan itu. Dan di atas kuburan itu kita bisa tahu beberapa, ini kuburan Sayyidah Aisyah, ini kuburannya Ibrahim anak Rasulullah, ini kuburannya Imam Malik, ini kuburannya misalnya Fatimah, ini kuburannya Ummu Kulsum, putri-putri Rasulullah. Duduk aja di atas kuburan para sahabat. Beruntung banget ya mereka dijamin surga. Kita nggak dapat kesempatan itu karena nggak sezaman dengan Nabi. Tapi kita punya kesempatan lain. Gimana? Hafiz Al-Quran, dijamin surganya. Dengan syarat ikhlas dan tidak berbuat dosa besar. Dijamin surga. 1. Kedua, bisa bawa 10 orang selain mantan ke surga. Kasihan juga ya mantan ini ya. Makanya jangan jadi mantan. 10 orang, siapa aja? Ayah, ibu, udah pasti tuh. Makanya saya pengen menghafal Quran biar kalau saya khatam, saya ngerasa di dunia tuh belum sempat berbakti sama ibu dan ayah saya. Keburu meninggal pas tsunami. Nanti saya pengen berbaktinya di akhirat. Berbakti di akhirat, hafal Quran. Sehingga nanti di akhirat saya berharap berhusnuzon ke Allah, bukan sok pede ya. Kayak Ustaz udah paling pasti masuk surga aja. Bukan, husnuzon ke Allah. Nggak boleh sok pede. Kalau sok pede namanya mentazkiyah diri sendiri. La tuzakku anfusakum. Berhusnuzon ke Allah, Allah maha menepati janji, saya bisa bawa mak, yuk ikut abang, kemana bang? Surga. Kan enak Bapak yuk ikut abang, kemana? Surga. Kakak saya meninggal juga di tsunami, itu buat saya ibu kedua saya, setelah ibu saya, karena dia paling banyak berkorban. Kak Yus yuk ke surga, kemana? Ayo ikut abang, kemana bang? Surga. Itu tuh kayak goals, akhirat goals lah. Kalau kita punya life goals, ini adalah akhirat goals.
Buat siapa lagi? Istri. Buat siapa lagi? Anak. Kalau semuanya hafizoh, ya berarti lebih banyak lagi yang bisa kita bawa. Itu tuh keren banget. Dan kita bisa dapat derajat itu teman-teman dengan akhlak yang mulia. Derajat ya, bukan keutamaan. Ada derajat, ada keutamaan. Ini beda nih. Kalau derajat pahalanya. Kalau keutamaan janji-janji di balik kebaikan itu. Kayak dapat derajat syahid, bukan dapat keutamaan syahid. Derajat syahid artinya dia dapat pahala syahadah. Tapi dia tidak disebut syahid. Ada orang yang meninggalnya karena tenggelam, asy-syahid fulan, nggak bisa karena dia derajat syahid tapi bukan keutamaan syahid. Intinya adalah akhlak. Keutamaannya tinggi banget. Seperti orang yang qiyam dan siyam. Gimana caranya Ustaz? Sekedar nahan lisan aja, nggak usah ngomongin orang lain. Saya sedih kalau ada ibu-ibu ini kan rajin tahajud ya. Rata-rata yang saya tahu ya, yang ahli ibadah itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ibadahnya mungkin diwakilkan ibu-ibu. Mah, nanti malam tahajud ya. Ya, akhirnya istrinya berdiri, dia enggak. Jangankan udah nikah, belum nikah juga gitu. Yang waktunya sholat malam. Oh iya, makasih ya udah dibangunin. Terus udah ditutup teleponnya, kita tidur. Itu emang gayanya cowok. Jadi yang ahli ibadah itu perempuan. Emang keren sih cewek-cewek ini rajin ibadah. Tahajudnya, tilawahnya rata-rata di atas cowok tuh. Tapi sayang banget kalau ternyata di siang harinya gak bisa jaga lisan. Ini bahaya. Karena orang yang paling tinggi derajatnya di surga itu bukan yang paling banyak ibadah sunnah. Yang paling sedikit dosanya. Yang paling tinggi derajatnya kata Aisyah radhiyallahu anha di surga bukan orang yang paling banyak ibadah sunnah. Saya gak ngomong yang wajib karena itu udah pasti. Bukan yang paling banyak ibadah sunnah, tapi yang paling sedikit dosanya. Bisa jadi perempuan malamnya tahajud, tilawahnya banyak, siang habis ditransfer pahala tahajud semalam untuk orang yang dia omongin. Semalam tahajud buat siapa? Buat orang yang besok bakal saya gibahin. Kan rugi kan? Kayak gitu kan logikanya. Ngapain sih mah capek banget tahajud? Ya kasihan ada tetangga tuh, saya belum transfer pahala, besok mau ditransfer. Jadi malam ini dikumpulin dulu pahalanya. Besok baru ditransfer, kan rugi. Gimana mentransfer pahala? Cukup bicarain keburukannya, yang kalau dia dengar dia nggak akan nyaman, dia akan sedih, itu udah transfer, itu otomatis udah. Ustadz bisa transfer balik nggak? Wah berat Saya nggak sampai ilmunya ke situ, tapi taubat aja lah sama Allah. Dan jangan diulangin. Kalau kita mau lebih pasti lagi, datang ke orangnya, kasih hadiah, minta maaf. Dan kalau dia berkenan, baru kita dapat lagi pahala kita. Kalau dia nggak berkenan, kasih lagi hadiah. Sampai dia berkenan, bayar tuh dosa kita pakai hadiah dunia. Teh maaf ya aku ngomongin kamu kemarin, aku nggak rela. Terus kamu maunya apa? Gak usah banyak-banyak, satu mobil aja. Kasih baru dia maafin, insya Allah balik tuh pahala kita. Tapi kan berat ya, makanya jangan diomongin. Baik orangnya diomongin di dalam grup WhatsApp, kita omongin di antara kita rame, orangnya udah live. Walaupun orangnya udah live, pahalanya tetap ke transfer. Ya kalau pahala kita banyak, kalau kurang, dosa dia dibalikin ke kita. Dan itu lebih rugi lagi tuh. Pahala kita ditransfer aja udah rugi, dosa dia dibalikin ke kita, lebih rugi lagi. Akhirnya kita masuk neraka gara-gara dosa orang buat. Kan sedih banget ya. Kenapa kamu masuk neraka? Soalnya dia mencuri. Hah? Hubungannya dengan kamu? Kan aneh, kenapa kamu masuk neraka? Soalnya dia berzina. Kenapa kamu masuk neraka? Soalnya dia ninggalin sholat. Kenapa kamu masuk neraka? Soalnya dia membunuh. Orang yang berbuat dosa, kita yang masuk neraka. Karena kenapa? Kita gak cukup pahala untuk ditransfer kepada orang yang kita omongin. Apalagi kalau yang kita omongin itu adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga kehormatannya. Orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita. Wah sayang banget tuh. Capek jungkir balik, sujud ruku, ternyata semuanya nol besar. Yang nambah pahala justru orang yang kita bicarakan. Akhlak. Ternyata akhlak bisa mengangkat amal soleh kita, bisa menjatuhkan amal soleh kita. Akhlak menentukan amal soleh kita diterima atau ditangguhkan. Bab apa? Bab silaturahim. Itu juga akhlak. Yang saya sampaikan kemarin pas lebaran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada dua malaikat yang membawa amal-amal manusia di hari Senin dan hari Kamis. 2 hari ketika amal manusia diangkat ke hadapan Allah, selain yang tahunan yaitu bulan Sya'ban.
Ketika diangkat ke hadapan Allah, Allah berfirman kepada malaikat yang membawa amal catatan ini dengan kalimat amhilu hadain hatta yastaliha. Tahan amal dua orang ini sampai mereka berdamai. Akhlak ternyata. Kalau nggak mau damai, ketahan. Kalau meninggalnya masih kayak gitu, gugur. Ketahan sampai meninggal. Kalau sebelum meninggal damai, keangkat. Kalau meninggal belum damai, gugur lagi, nggak dicatat. Ini akhlak mempengaruhi amal soleh kita. Jadi kita rajin tilawah, kita rajin sholat malam, kita rajin ikut taklim, kita rajin puasa, kita rajin sedekah, rajin ibadah. Terus ada satu di antara keluarga besar kita yang kita blok, kita nggak mau silaturahim dengan dia. Arti silaturahim itu bukan ketemuan ya. Ini mah terjemahan versi orang Indonesia. Silaturahim itu nggak mau saling membantu, nggak peduli lagi gitu. Nggak harus ketemuan juga sih, karena ada kondisi orang justru menjaga silaturahim dengan nggak ketemuan. Ada kan? Makin ketemuan, makin rusak silaturahimnya. Soalnya dia mungkin orang yang nggak bisa jaga sikap, dia orangnya kayak baperan, orangnya mungkin nggak bisa jaga lisan. Mending kita nggak usah ketemuan. Tapi kita care sama dia, sehingga kalau dia ada masalah kita bantu dia, walaupun nggak harus ketemu. Kita bisa transfer, kita bisa nitip lewat orang lain, kita bisa ngajak orang lain bantu dia. Yang jelas kita peduli, itu silaturahim. Sebaiknya sih saling menyapa. Tapi ada kondisi kadang-kadang gak bisa disapa dulu karena orangnya belum sadar. Mending jaga jarak dulu daripada semakin runyam masalahnya. Yang jelas kalau ada satu aja dari keluarga besar kita nih, sepupu kita mungkin, adik kakak kita mungkin, orang tua kita mungkin, mertua kita, ipar kita, yang kita udah gak peduli sama dia, terserah dia mau kayak gimana, maka amal kita selama ini masih ada tuh di antara langit dan bumi, kegantung. Kalau suatu saat kita meninggal masih dalam keadaan kayak gini, maka dia akan gugur lagi jatuh ke bumi. Habitat a'maluhum, berjatuhanlah amal-amal mereka. Akhlak. Jadi nggak sepele bab akhlak ini teman-teman, urusan besar dalam banyak hal. Termasuk Nabi SAW mengaitkan akhlak dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, akhlak. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga, menjaga lisannya, menjaga tangannya. Semuanya berkaitan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Akhlak. Jadi akhlak dalam Islam itu bukan bab furu'iyah, tapi termasuk di antara usul, termasuk perkara yang dasar-dasar dalam urusan agama. Yang pertama diajarkan Nabi di Mekah, akidah dan akhlak, bukan syariat. Syariat itu baru muncul di Madinah secara bertahap. Yang pertama, akidah dan akhlak. Tentang tauhid, tentang rahmah. Terakhir teman-teman, akhlak itu apa Ustaz? Kalau kita mau menyimpulkan bab akhlak dari sekian ribu hadis, sekian ribu ayat, sekian ribu buku tentang bab akhlak, akhlak itu cuma ada dua. Ini biar menyingkat waktu kita. Akhlak itu cuma dua. Satu, ra'fah. Dua, rahmah. Itulah akhlak. Satu, ra'fah. Satu lagi, rahmah. Ra'fah artinya gak mau ganggu orang. Menjaga diri dari menyakiti orang lain, baik lisannya maupun tangannya. Yang tadi. Dalam bahasa lebih luas lagi, ra'fah itu gak enakan. Ra'fah itu gak tega. Itu ra'fah, gak tega. Nyakitin orang tuh gak tega. Ngomongin orang tuh gak tega. Komenin orang yang gak benar tuh gak tega. Mencela orang tuh gak tega. Membuli orang tuh gak tega. Memarahi orang tuh gak tega. Apalagi memfitnah orang tuh gak tega. Apalagi menghakimi orang, menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang gak baik itu gak tega. Ini namanya ra'fah. Menjaga diri kita dari mengganggu orang lain. Dari hal yang paling sensitif, yang paling simple. Masalah sesederhana ra'fahnya bab kayak bermajelis kayak gini. Saya gak mau keberadaan saya mengganggu teman-teman saya. Akhirnya ketika saya mau datang ke majelis, saya mau pakai pakaian yang teman-teman saya nyaman. Sehingga keberadaan saya pakaian yang tadi siang saya dari tadi pagi saya pakai, yang mungkin udah bau keringat, yang mungkin saya juga mungkin ada sedikit ujian agak bau badan misalnya, saya nggak mau ganggu orang lain. Akhirnya sebelum datang ke majelis dia pakai baju yang bersih. Kalau dia laki-laki dia pakai parfum, dia duduk di majelis, orang di sebelahnya nyaman.
Dia siwak, kalau dia pakai siwak. Kalau nggak pakai siwak, pakai sikat gigi. Dia bersihkan mulutnya, orang nyaman. Sesederhana itu. Ra'fah banget. Dia nggak mau buat orang nggak nyaman. Ketika dia ngomong sama orang lain nggak nyaman. Sederhana banget. Saking ra'fahnya, sahabat, dulu ada cerita ra'fahnya Muaz ibnu Jabal. Muaz ini anak muda. Saya salah satu idola saya di antara sahabat muda itu Muaz. Anak muda, rambutnya sepundak, janggutnya tipis, terus aura wajahnya itu aura yang nyenengin. Orangnya tawadu banget, padahal dia ahli ilmu. Kata Nabi, afqahu ummati bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti mana yang halal, mana yang haram, Muaz bin Jabal. Jadi kalau mau nanya fikih itu ke sahabat, Muaz. Kalau ada masalah pengen dihukum secara adil, Ali. Kalau pengen nanya hal-hal yang sifatnya gaib-gaib kayak gitu, nanyanya kepada Ibnu Abbas. Kalau mau nanya tentang Al-Quran, Ibnu Mas'ud. Kalau mau nanya tentang hadis, Abu Hurairah. Kalau mau nanya tentang perang, Khalid. Mau nanya tentang politik, Amr bin As. Semua mereka punya kelebihan. Muaz, fikih. Suatu hari Muaz lagi duduk berdua dengan temannya di sebuah tempat. Terus tiba-tiba ada datang orang pengen istifta. Istifta itu konsultasi agama, minta fatwa. Karena dia ahli fikih. Ya Syekh Muaz, saya mau bertanya tentang fikih. Boleh cuman berdua aja karena ini adalah rahasia, masalah pribadi mungkin. Ketika dia meminta Muaz untuk bicara berdua, tadi kan Muaz lagi berdua dengan orang lain. Muaz bilang tunggu sebentar ya. Muaz cari orang, ketemu orang yang dia kenal. Kesini sebentar, boleh tolong saya enggak? Ngapain? Tolong temenin teman saya ini bicara, karena saya harus bicara dengan orang lain, kasihan dia sendiri. Segitunya sahabat menjaga perasaan orang lain, coba. Karena apa? Hadis Nabi, janganlah seseorang itu bicara berdua ketika mereka bertiga. Karena menyakiti perasaan orang yang ketiga. Jadi kalau kita lagi bertiga, jangan cuma ngomong berdua. Karena yang ketiga ini kasihan, gak ada yang ajak ngobrol, jadi kayak obat nyamuk. Itu dalam Islam diperhatiin tuh. Dan ngomong berdua ini bukan hanya ngomong, tapi juga bahasanya. Kalau kita misalnya di sini ada orang Sunda, ada orang Medan. 2 orang Sunda, 1 orang Medan. Orang Medan ini kebenaran baru merantau ke Bandung, jadi nggak terlalu ngerti bahasa Sunda. Kita nggak boleh pakai bahasa Sunda. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, kasihan. Kita pakai bahasa Indonesia yang dia ngerti. Saya pernah ditegur gitu di Mesir. Biasalah kita kalau ketemu sesama orang Indonesia kan kita kayak saudara banget kan. Nah kita lagi jalan bertiga, 1 orang Mesir, 2 orang Indonesia, salah satunya saya. Akhirnya saya ngobrol sama teman saya tuh pakai bahasa Indonesia. Ngobrol panjang lebar, dia diam aja. Pas udah selesai dia ngomong, Hanan, kamu tahu nggak hadis Nabi? Apa? Kata Nabi, tidak boleh bicara berdua ketika sedang bertiga. Oh maaf ya, terus maksudnya kamu kalau mau ngomong sama dia pakai bahasa Arab juga biar saya ngerti. Oh iya ya maaf saya salah, karena saya nggak ngeh waktu itu tentang hadis ini nih. Berarti sebegitunya jaga perasaan orang lain, dan itu namanya ra'fah. Cara kita bikin caption, ra'fah nggak nih? Cara kita komen, ra'fah nggak nih? Cara kita broadcast, ra'fah nggak? Kadang-kadang saking ra'fahnya kita mau broadcast tentang fikih, tapi di dalam grup itu ada perbedaan mazhab, jangan broadcast. Kecuali minta maaf dulu. Jangan langsung kita, ini hadis yang sahih, ini yang benar. Nah ini kasihan yang berbeda mazhab, aduh. Dia kok ngomong kayak gini di depan saya, padahal saya ada di grup. Nggak ra'fah namanya. Sedalam itu ra'fahnya kaum muslimin. Sehingga kata Muaz, boleh tolong saya sebentar, temenin teman saya ini sebentar aja, saya mau ada fatwa dulu ke sana. Ditemenin, duduk berdua dari mana, kenalan, baru Muaz tenang untuk bicara dengan orang yang ketiga. Setelah orang yang keduanya ada teman ngobrol. Itu namanya ra'fah, akhlak. Nggak enakan. Nabi itu nggak enakannya luar biasa. Saking gak enakannya Nabi selalu mikir gimana cara orang itu merasa nyaman dengan beliau dan gak sungkan, gak ngegap, gak merasa gak enak. Itu Nabi kayak gitu banget. Sampai Allah pernah menegur Nabi gara-gara gak sengaja melanggar ra'fah. Kapan gak sengaja melanggar ra'fah? Nabi lagi duduk dengan sahabat-sahabat miskin. Tiba-tiba lewat orang-orang kafir Quraisy yang kaya-kaya. Ada Walid Al-Mughirah, ada Abu Jahal, ada banyaklah orang-orang kaya gitu. Ada Akhnas. Terus mereka manggil Nabi Muhammad. Muhammad sini. Nabi datang. Muhammad, sebetulnya kami tertarik dengan Islam. Terus kata Nabi, cuman kalau kami masuk Islam, masa kami mau duduk bareng dengan orang-orang arazil, orang-orang rendahan kayak mereka? Mau kalian apa? Kami mau belajar Islam tapi dipisahin majelisnya.
Kami maju sendiri, mereka sendiri. Kami nggak mau gabung sama mereka. Mau nggak kayak gitu? Kata Nabi, boleh. Mau sekarang? Boleh sekarang. Akhirnya Nabi balik kepada para sahabat bilang, kalian tunggu di sini sebentar ya. Kalian jauh ke sana dulu sedikit ya. Disuruh menjauh sama Nabi. Sahabat-sahabat sedih. Di situ tuh ada Ibnu Mas'ud, Khabab yang dibakar hidup-hidup tuh, tapi beliau selamat sampai di sekujur tubuhnya ada bekas bakaran. Lalu ketika dibuka oleh Umar bin Khattab, kata Umar, saya belum pernah melihat ada tubuh manusia yang lebih rusak daripada Khabab. Karena dibakar hidup-hidup tuh. Tapi begitu mau mati diudahin dulu sampai dia udah agak sehat, dibakar lagi. Gitu aja terus setiap hari. Khabab, Ibnu Mas'ud, Bilal, orang-orang yang miskin di antara sahabat. Kalian kesana dulu ya sebentar, aku mau ngomong sama mereka. Soalnya mereka gak mau dekat-dekat. Ditegur sama Allah. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mencintai dunia dan meninggalkan hamba-hambaku yang sujud dan bertasbih kepadaku. Sejak saat itu Nabi nangis, langsung ditinggalin tuh Abu Sufyan and the gang, langsung menuju kepada Ibnu Mas'ud and the gangnya. Langsung Nabi kemudian mengatakan, maafin saya. Akhirnya Nabi duduk, mereka duduk. Nabi tidak akan berdiri sebelum mereka berdiri. Nabi ke sahabat kayak gitu. Sampai mereka udah pada berdiri, udah selesai, ya Rasulullah pulang. Udah selesai, ya Rasulullah pulang. Kalau mereka udah berdiri semuanya, baru Nabi berdiri yang terakhir. Kenapa? Nabi merasa bersalah pernah memperlakukan mereka kayak tadi. Padahal niatnya bukan merendahkan. Niatnya pengen ngedakwahin orang-orang penting tadi supaya orang-orang di belakangnya ikut masuk Islam. Sebegitu akhlak dalam Islam itu luar biasa penting. Sampai Nabi aja ditegur gara-gara bab akhlak. Nabi itu gak ditegur bab akidah. Nabi itu gak ditegur bab syariah. Nabi itu ditegur bab akhlak oleh Allah. Abasa wa tawalla, itu bab akhlak. Sehingga bab-bab sepele aja diperhatikan sama Islam. Nih kalau saya bawa ini gimana ya? Nanti bawa durian gitu. Tetangga pasti kecium nih aroma durian. Terus gimana dong Ustaz? Ya bawa juga tetap sih. Cuman kayak minimal masih ada rasa nggak enak. Nah minimal masih ada itu. Walaupun kita kayak, saya bicara realistis lah. Dan saya juga bawa, misalnya bawa durian ya bawa aja ke rumah kan. Tapi ada rasa, aduh nggak enak sama tetangga. Mau dibagi lebih nggak enak lagi. Cuma satu soalnya duriannya gitu kan. Nah gimana nih, minimal masih ada feeling guilty, itu ada rafah tuh. Kalau udah nggak ada lagi itu, udah lempeng aja, udah hilang rafahnya. Dan lempengnya dosisnya nambah. Kadang-kadang saking lempengnya dia buat dosa besar pun nggak merasa. Dia pakai di rumahnya pagi-pagi lagu dangdutan kenceng-kenceng, tetangganya terganggu dia nggak merasa. Acara ngantenan, soundnya ke arah tetangga sampai jendela tetangganya tuh getar-getar gitu, nggak ngerasa bersalah, biasa aja. Parkiran sembarangan depan rumah orang nggak ngerasa bersalah. Di mana rafah? Bukankah itu akhlak? Kalau kita parkir, terutama mobil nih, parkir mobil, aduh, nih orang bisa keluar nggak ya? Mikir banget, saking mikirnya sampai riwah sendiri. Nah, riwahnya kita bagian dari akhlak. Kalau orang kurang akhlak biasanya nggak riwah hidupnya, orang yang riwah. Dia mama santai aja, parkir sembarangan, ngelakuin apa yang dia suka, karena nggak perlu dengan orang lain. Termasuk kita kayak pas lagi sholat, saking jaga akhlaknya, sholat di mall nih. Begitu kita selesai, assalamualaikum. Melihat orang lain pada ngantri, tadinya pengen sholat sunnah, tapi orang ngantri kasihan, mungkin hajatnya macam-macam kan ya. Ya udah deh, kali ini saya nggak dapat sunnah, yang penting saya bisa memberikan hak orang lain. Langsung berdiri keluar. Segitunya, bukan dia nggak soleh. Sholat nggak ada sunnah, nggak ada badiah, nggak ada qobliyah. Jangan langsung dijudge. Kadang-kadang habis sholat langsung pergi aja, terlalu minimalis, nggak ada zikirnya. Mungkin dia sambil jalan sambil zikir. Karena saya pernah kayak gitu di mall, pengen zikir nih habis sholat maghrib misalnya. Habis sholat maghrib kan harusnya ada zikir yang 33 kali 3 itu kan. Yang siapa membaca zikir itu akan dihapuskan dosa semuanya kan. Walaupun dosanya sebanyak pasir di pantai, buih di pantai kata Nabi. Pengen zikir itu, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Wah, tapi banyak yang berdiri, nungguin. Ya udah langsung berdiri, pakai sepatu, jalan. Subhanallah, subhanallah. Tetap dapat zikirnya, tetapi tidak mengganggu jatah orang lain. Sepeka itu. Asah kepekaan ra'fah kita. Berarti kita sudah menjalankan sunnah akhlak. Ra'fah. Kedua, rahmah. Rahmah itu apa? Kalau ra'fah itu nggak mau ganggu orang. Kalau rahmah itu pengen bantu orang. Kalau rahmah itu pengen nyenengin hati orang. Kalau rahmah itu pengen memberi kepada orang lain. Pengen nolongin orang lain. Yang memberi itu rahmah. Yang menjaga untuk nggak merusak itu namanya ra'fah. Ra'fah wa rahmah. Raufun rahim. Itulah akhlak. Kalau disimpulkan secara umum.
Pengen bantu sebanyak mungkin orang lain. Pengennya bantu lebih banyak orang, pengennya tetangga dibantu. Jadi kalau ngeliat orang susah tuh pengen bantu, itu rahmah tuh. Kalau ada sesuatu dia nggak pengen ganggu orang lain, itu ra'fah tuh. Termasuk kalau teman-teman, ini mungkin hal-hal yang sepele lah ya. Di hotel. Di hotel, misalnya kita nginep di hotel ya. Nginep di hotel pas kita mau check out. Kalau dulu waktu saya dari kecil itu udah sering ikut musabakoh ya. Kita sekamar tuh satu geng lah ya. Itu biasanya sebelum check out itu kita loncat-loncat dulu di kasur. Anak kecil SD. Jadi loncat-loncat sekenceng-kencengnya. Kenapa? Karena di rumah nggak boleh kayak gitu, dimarahin. Jadi di hotel bebas, loncat-loncat, diacak-acak. Nakalnya waktu kecil, astagfirullahaladzim. Sekarang setelah dewasa, kalau mau check out, rapiin dulu kasur. Ustadz, kan itu udah ada tugasnya. Ya, tapi nggak enak pas mereka datang ngelihat kasur kita berantakan. Apalagi tahu tuh kasur Ustadz. Wah, katanya Ustadz tapi kasurnya berantakan. Kan gitu kan? Bukan mau dibilang dihargai, bukan. Saya membawa nama Ustadz-Ustadz yang lain. Ntar digeneralisir. Namanya Ustadz, mas semuanya kamarnya berantakan. Giliran kamar-kamar orang yang bukan Ustadz, yang bahkan gak paham agama, rapi sebegitunya. Terus juga tong sampah. Kalau misalnya kita mau buang, maaf kalau kita bawa anak yang dia mungkin ada kotoran, kita masukin ke plastik, baru kita taruh ke tong sampah biar yang ngebersihinnya tuh nggak susah. Mikir semuanya biar nggak ganggu orang lain. Ra'fah. Pasti teman-teman punya contoh yang lebih luas lagi, lebih detail lagi daripada saya. Coba kita terapin itu dan kita share ra'fahnya kita. Malam klakson. Kalau saya klakson ntar orangnya kaget. Ra'fah. Lampu. Kadang-kadang ada orang lampu yang penting dia terang, orang lain sampai silau nggak peduli. Pakai lampunya tuh lampu tembak. Kemana-mana ditembakin orang dengan lampunya. Aduh. Lampu nggak usah nembak, yang biasa aja. Kecuali dia lagi kayak misalnya ada sesuatu yang darurat atau kayak dia ngasih kode, oke lah dia ngedim gitu. Tapi nggak, ngedimnya permanen. Jadi semua orang ngerasa susah ngelewat, matanya tuh langsung kayak silau gitu. Nah ini nggak ra'fah. Terus dan seterusnya. Sampai knalpot, itu ra'fah loh. Saya kalau naik motor yang knalpotnya kenceng tuh kayak digas nggak enak, nggak digas nggak jalan. Ini gimana ya? Ya pas digas suaranya tuh wah gerung-gerung segang. Nggak digas, nggak jalan-jalan. Karena ini ra'fah nih. Tapi kalau motornya udah gitu gimana Ustaz? Ya udah sering-sering istighfar aja. Karena emang nggak bisa diulik lagi kan, emang motornya gitu. Justru dia beli motor itu untuk dengar suaranya kan ya. Kan ada motor yang dibeli hanya untuk merasakan suaranya kan. Kalau nggak ada suara gitu rasanya kayak rugi aja, uang 500 juta, 1 miliar. Ya udah istighfar aja yang banyak. Karena pasti banyak orang yang merasa terganggu. Pas musim hujan kita lewat, nih gimana nih kecipratan gak nih air hujan? Karena saya pernah kayak gitu. Mungkin saya waktu itu lemah iman, saya nggak berhenti. Kecipratan orang teriak, woi, pergi aja. Habis itu saya feeling guilty, ini pasti di akhirat nih orangnya nuntut nih. Oh lo yang kemarin ngecipratin gua, ya Allah dia nih orangnya nih. Rame kan nanti di akhirat istighfar aja nggak cukup ternyata. Jadi akhirnya saya jadi kayak harus menebus itu dengan banyak kesalahan, dengan banyak kebaikan yang lain. Ya kalau ketebus, wallahu alam, berusaha aja. Ra'fah, rahmah, pengen bantu sebanyak mungkin. Ngelihat orang tuh nggak tega kalau nggak bantu. Lihat postingan Surya, gimana ya cara bantu Surya? Jangan cuma bilang kasihan ya, nggak cukup. Bantu, segimana bantunya, semampu kita. Kalau bisa di atas kemampuan kita, biar Allah mampukan lebih lagi tuh. Harus ada niat, saya pengen bantu Suriah, saya pengen bantu Palestina, saya pengen bantu Yaman yang kelaparan sekarang tuh. Bukan cuma Somalia sekarang yang malnutrisi itu Yaman parah banget sekarang. Anak kecil meninggal karena malnutrisi itu banyak banget di Yaman. Yang tinggal tulang, kasihan banget. Dan kalau orang yang punya anak pasti ngerasain gimana gak teganya melihat anaknya kayak gini. Sehingga ada niat membantu. Di Indonesia juga banyak orang sakit, orang miskin, orang apa di jalan. Saya kalau saya pribadi ngerasa paling gak tega ngelihat orang yang udah kerja keras gajinya kecil. Itu gak tega banget tuh. Pengen dikasih. Karena saya gak ngelihat dia, ngelihat anak-anaknya pasti anaknya di rumah nungguin, ayahnya pulang sampai larut gak pulang-pulang karena uangnya masih sedikit. Kasih yang banyak, kasih lebih. Pas di tol misalnya, apalagi pas lagi kayak musim mudik tuh kan banyak orang yang buang sampah di pinggir jalan ya. Berhenti buang sampah sembarangan aja kayak gitu tuh. Berhenti ada yang bersih-bersih sampah, turun kasih 50 ribu, makasih ya Pak, makasih. Dan ekspresi mereka senang tuh buat kita tuh happy banget gitu kan. Kita gak usah jauh-jauh ngasih hazard buat orang yang mau nyebrang aja berasa udah jadi orang paling baik sedunia kan ya.
Orang nyebrang dihazardin nama kita berhenti hazard, akhirnya di belakang pada berhenti, lewat ibu-ibu teh, saya tuh orangnya baik juga ya. Itu aja tuh udah kayak happy gitu. Dan itu bukan sombong, happy aja. Karena udah berbuat baik jadi happy kan. Apalagi bisa ngasih. Harus ada niat kita rahmah, ngasih ke orang lain. Sebanyak mungkin. Makin banyak orang yang bisa kita bantu. Kata Nabi, siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajatnya di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya secara pribadi, ini yang terakhir, ada salah satu life goal saya itu adalah saya pengen bisa sedekah kayak Utsman bin Affan. Berapa sedekah Utsman bin Affan? 10 miliar sekali ngasih. Akhirnya saya latih sedekah 100 ribu. Ketika 100 ribu udah kecil, naikin 1 juta. 1 juta udah kecil, naikin 10 juta. 10 juta udah kecil, naikin 50 juta. 50 juta udah kecil, naikin 100 juta. Awal kita sedekah dengan angka yang baru, pasti ada deg-degan. Aduh gede juga ya, gimana nih, gimana besok, gimana nanti, gitu kan. Awal-awal sedekah dengan angka yang baru, pasti ada rasa kayak, aduh gede juga, aduh gimana nanti kalau saya butuh, kalau apa, kalau. Di situ kita belajar tawakal loh. Di situ kita belajar tawakal. Dengan syarat kita sudah menyempurnakan hak. Kalau kita seorang suami, hak istri, hak anak. Kalau kita sebagai seorang anak, hak orang tua. Tapi kalau kita belum menyempurnakan hak, tapi malah ngasih keluar, itu namanya zalim, nggak proporsional, nggak kayak gitu syariat Islam. Kita kasih nih, sehingga saya belajar. Suatu saat saya harus bisa ngerasain gimana ya rasanya sedekah 1 miliar. Dan itu dilatih pelan-pelan. Sampai akhirnya Allah kasih lagi rezeki, nambahin sedekahnya. Kasih lagi rezeki, nambahin sedekahnya. Bentuknya bisa cash, bisa transfer. Harus ada agenda sedekah transfer atau cash setiap minimal seminggu sekali dengan angka yang buat kita tuh kayak angka baru gitu. Wah udah mampu segini, coba dawamin. Lama-lama, segitu doang. Nah nambahin lagi tuh. 1 juta, saya sedekah 1 juta loh. Kayak ngerasa paling dermawan di muka bumi gitu kan. 1 juta. Lama-lama 1 juta. 1 juta doang. 10 juta loh kemarin pas acara penggalangan dana. Kayaknya cuma saya doang sendiri 10 juta tuh, yang lain gak ada. Soalnya hasilnya semuanya 11 juta. Berarti saya sendiri doang 10 juta. Oh ya udah. Lama 10 juta. 10 juta doang. 100 juta. Berani gak ngasih kayak gitu. Dan itu adalah rahmah. Salah satu bentuk rahmah. Ngasih yang kita suka. Naik lagi, ngasih yang kita butuh. 3 derajat. Paling bawah, ngasih yang kita gak butuh, tapi baik. Di atasnya ngasih yang kita suka, tapi kita gak terlalu butuh, cuman kita suka. Di atasnya lagi ngasih yang paling kita butuh. Kalau ngasih yang lebih itu sarra. Ngasih yang kita suka, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ngasih yang kita butuh, darra yu'thiruna anfusahum walau kana bihim khasasah. Itulah kaum Ansor. Itu rahmah. Ngasih, nolongin, bantuin, itu rahmah. Mudah-mudahan 2 akhlak ini bisa kita renungkan untuk kita terapin sesuai dengan masalah dan adegan-adegan hidup kita. Ra'fah, rahmah. Nggak mau ganggu orang lain, pengen nolongin orang lain. Itulah inti dari akhlak. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dari ilmu yang sudah kita dapatkan.